Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang software testing. Testing merupakan proses evaluasi dari suatu hasil kerja dengan tujuan untuk menemukan error atau kesalahan. Testing sendiri terdiri dari semua aktivitas untuk mencapai tingkat kepuasan, di mana apakah sistem yang dibuat itu sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Perlu diingat bahwa software testing itu berbeda dari beberapa poin berikut. Pertama, yaitu sebuah tahap atau fase dari proyek. Jadi, software testing ini tidak hanya terjadi pada tahap tertentu, tapi testing itu dilakukan pada seluruh tahap pengembangan softwarenya. Kemudian yang kedua yaitu hanya mencari kode yang rusak. Pengujian itu tidak hanya mencari kode-kode yang error aja, tapi ini juga termasuk untuk memastikan bahwa perangkat lunak ini berfungsi sesuai dengan yang diinginkan atau enggak. Yang ketiga yaitu sebuah ujian akhir. Jadi testing itu tidak dilakukan sebelum perilisan saja, tetapi pada seluruh prosesnya. 40 tahun terakhir terdapat 12 prinsip pedoman umum yang digunakan untuk testing. Di antaranya yaitu testing show presence of defect. Jadi testing itu dapat menunjukkan adanya defect dalam suatu sistem, tetapi jika tidak ditemukan defect pun itu juga belum berarti sistem itu sudah benar. Selanjutnya yaitu exhaustive testing is impossible. Jadi melakukan testing secara lengkap itu adalah hal yang tidak memungkinkan, karena daripada menghabiskan sumber daya untuk menguji segala sesuatunya, lebih baik organisasi itu melakukan analisis prioritas untuk melakukan pengujian sistem mereka. Selanjutnya yaitu early testing. Jadi testing harus dilakukan sesegera mungkin dalam proses pengembangan software dan harus difokuskan pada tujuan yang telah ditentukan. Selain yang sudah dijelaskan tadi, 9 prinsip lainnya yaitu defect clustering, pesticide paradox, pengujian bergantung pada konteks, absence of error fallacy, pengujian harus dapat ditelusuri ke persyaratan, pengujian harus direncanakan dan dilakukan awal dalam proses, data defect yang terdeteksi harus digunakan untuk fokus pengujian di masa depan, pengujian harus dilakukan secara bertahap, dan pengujian harus fokus pada exception. Nah, kenapa kita harus melakukan pengujian? Semakin kompleksitasnya sebuah sistem, maka akan semakin besar kemungkinan terjadi interaksi yang menimbulkan kesalahan. Pentingnya pengujian untuk memastikan sistem tetap berfungsi sesuai kebutuhan pengguna dengan standar awal produk dirancang. Developer atau pengembang perangkat lunak bukanlah seorang penguji yang tepat terhadap produk atau perangkat yang mereka buat. Untuk itu, perlunya meminimalisir kerugian-kerugian pada proses pemeriksaan yang diantaranya kesalahan tidak terdeteksi karena programnya berasumsi input yang dibuat pasti benar, sering terjebak bias karena terlalu paham sistem buatannya sendiri, sehingga gagal menemukan kesalahan atau saat pengujian, terlalu optimis terhadap produk yang dibuat. Nah, akan lebih baik pengujian oleh pihak independen agar lebih objektif menemukan kesalahan, serta budaya organisasi harus lebih menyeimbang antara aktivitas pengembangan dan pengujian. Factors affecting software testing. Software testing adalah fase yang sangat krusial di dalam software development. Banyak faktor-faktor yang memengaruhi kinerja dari software testing. Ada 5 faktor. Yang pertama ada people relations, yang kedua scope of testing, yang ketiga understanding the value of life cycle testing, yang keempat ada poor test planning, dan 5 testing constraints. People Relations. Pada tahun 1900 muncul sertifikasi bernama CSTE atau Certified Software Test Engineer. Selama 2 dekade terakhir banyak perusahaan atau organisasi yang setuju dengan penggunaan ini. Meskipun begitu, banyak perusahaan yang memiliki testing proses tetapi sangat berantakan dan menjadikan software testing ini sebagai aktivitas terakhir di development proses perusahaan mereka. Karena testing di sini mempunyai arti yang berbeda-beda untuk setiap orang. Testing juga akan mempengaruhi mental dan emosi si pelaku testing. Banyak persepsi buruk tentang testing ini, seperti tidak penting atau dilihat negatif. Mereka melihat negatif karena penguji akan menghambat waktu dan tidak terlalu efektif untuk menemukan cacat di software mereka meskipun semuanya tidak benar. Scope of testing. Scope of testing bertujuan untuk melihat apakah spesifikasi software sudah diimplementasikan dengan benar. Beberapa fungsi dari scope of testing. Yang pertama, mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada di proses software development. Agar software menjadi lebih matang, ketika software sudah benar atau sudah matang, proses akan menghasilkan software yang lebih efektif dan lebih efisien. Yang kedua, untuk menemukan cacat di awal proses pengembangan software, untuk mendapatkan biaya perbaikan yang lebih murah dibandingkan ketika menemukan cacat di proses software development. Yang ketiga, menghapus semua jenis cacat sebelum software diproduksi, karena biaya akan lebih murah dibandingkan sebelum software beroperasi atau sebelum diproduksi. Understanding the value of life cycle testing.
Ketika software sedang terjadi masalah, biasanya suatu development membutuhkan setidaknya hampir 50% biaya dari si project tersebut. Karena untuk memperbaiki error itu memerlukan biaya yang cukup mahal. Ketika terjadi masalah dalam software, harus melewati 4 tahapan dan membayar biaya setiap tahapannya. Tahap 1 itu biaya untuk memperbaiki error tersebut. Tahap 2, sistem itu harus bisa mendeteksi error tersebut. Tahap ketiga, ketika terjadi kesalahan, harus menambah sesuatu untuk memperbaiki kesalahan atau error tersebut. Misalnya seperti error di codingan, harus tambahan codingan tertentu atau yang lainnya. Tahap 4, sistem harus dicoba kembali untuk melihat apakah software sudah tidak ada error lagi. Banyak kesalahan terjadi di fase requirement dan fase design. Biasanya 2/3 dari masalah yang ditemukan berasal dari kedua fase ini. Karena kedua fase ini memiliki tingkat error yang tinggi, maka untuk ngetes error pada fase ini dibutuhkan aktivitas testing yang lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Poor test planning. Variability atau variabilitas dalam perencanaan pengujian merupakan faktor utama yang sangat mempengaruhi pengujian perangkat lunak saat ini. Ada 3 contoh karakteristik dari poor test planning. Yang pertama, ada waktu dan sumber daya yang tidak memadai. Rencana yang tidak realistis dalam hal alokasi waktu dapat mengarah pada kegagalan. Yang kedua, ada kurangan dokumentasi. Kurangan dokumentasi seperti skenario pengujian, langkah-langkah uji, dan lain-lain. Dan ketiga, tidak ada identifikasi risiko. Perencanaan yang kurang baik dapat mempengaruhi kualitas dari si software tersebut. Testing constraints. Apapun yang menghambat penguji merupakan suatu kendala. Di sini ada 4 contoh kendala. Yang pertama ada limited schedule and budget. Yang kedua ada lacking or poorly written requirements. Yang ketiga ada limited tester skills. Dan yang keempat lack of independence of the test team. Selanjutnya ada independent testing. Inti dari independent testing dapat digambarkan sebagai penjaga yang menjaga integritas perangkat lunak. Ini berfungsi sebagai evaluator yang tidak memihak dengan objektif, menilai fungsional, kegunaan, dan kinerja perangkat lunak dengan tidak memihak. Selanjutnya ada 6 testing teknis. Yang pertama ada uji perencanaan dan estimasi. Yang kedua merancang strategi pengujian. Yang ketiga meninjau artefak analisis dan desain. Yang keempat memimpin tinjauan kesiapan ujian. Yang kelima mengelola upaya pengujian. Dan yang keenam mengawasi tes penerimaan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.